Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Dika Saputra. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwasannya pandemi sudah melanda Indonesia hampir kurun waktu 2 tahun lamanya. Dan ini juga berkaitan dengan depresi yang dialami oleh individu-individu yang ada di Indonesia, khusus juga yang ada di Sumatera Selatan. Itu artinya tingkat kesetresan dan kecemasan masing-masing individu selama masa pandemi, mulai dari mungkin stres karena menghadapi PPKM, pembatasan global dan lain sebagainya, ini berakibat tentunya ke mental dan juga depresi. Untuk itu kita akan membahas ini dalam Suara Sriwijaya sore ini bersama saya Dika Saputra tentunya, dan juga bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada Dr. Haji Amrizal, spesialis konsultan jantung. Selamat sore, Dok. Sore. Apa kabar, Dok? Baik. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga yang kedua, sudah tidak asing lagi juga di layar kaca TVRI Sumatera Selatan, ada Haji Solihul Fajri. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan membahas tentunya tema yang kita angkat untuk hari ini, yaitu sehatkah jantungmu, seperti itu. Nah, ini juga akan kita bahas baik secara rohania, kemudian juga kita akan bahas dari sisi ilmiah, seperti itu. Baik, sementara itu kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Untuk sindrom broken heart ini, kalau dari kacamata medis seperti apa, Dok? Baik, Dika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia yang di rumah. Mudah-mudahan kita semua, Pak Ustadz, kita semua di sini juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Kembali ke masalah istilah yang disampaikan tadi, Dika, yaitu broken Heart Syndrome. Broken Heart Syndrome atau istilahnya BHD. Ada istilah ini dikatakan baru, ya tidak. Tetapi sehubungan dengan istilah kondisi cemas ataupun stres, dibuatlah istilah sindroma broken heart. Sindroma ini kalau menilik dari istilah sindrom, artinya kumpulan gejala, sindrom. Broken heart artinya secara harfiah artinya patah hati ya katanya. Patah hati. Ya, maksudnya patah hati. Iya, banyak maknanya ini patah hati. Banyak makna ya, sebenarnya. Tapi mungkin di sini kita batasin aja bahwa istilah BHS ini, Broken Heart Syndrome ini, kondisi kecemasan yang mengakibatkan kondisi gangguan jantung. Nah, ada dua sisi sebenarnya kalau kita melihat gangguan jantung itu. Pada orang-orang yang memang ada kelainan jantung dan pada orang-orang yang tidak atau belum mengalami kelainan atau gangguan jantung, Pak Ustadz. Tapi di sini secara umum BHS ini dinyatakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan jantung akibat dari kecemasan atau katakanlah depresi gitu ya. Nah, pertama yang akan saya sampaikan, kenapa bisa terjadi begitu? Ya? Bahwa orang cemas saja kok bisa mengganggu jantung. Padahal jantung ini sangat penting. Mulai dari saat dalam kita dalam janin sampai kita saat ini lahir dan sampai saat ini itu terus bekerja. Baik kita sedang aktivitas ataupun pada saat tidur kan kita tetap bekerja. Nah, sehubungan dengan kondisi ini bahwa pada saat kita mengalami suatu kondisi katakanlah stres ya, cemas, tegang, di situ bahwa tubuh kita mensekresikan atau mengeluarkan hormon stres, dalam hal ini katekolamin, yang akan berakumulasi memicu kondisi-kondisi ke arah jantung. Dalam hal ini melalui sistem saraf simpatis dan parasimpatis, dan juga ada yang menyatakan bahwa itu melalui refleks vagal akan mempengaruhi struktur dan bentuk jantung.
Yang terutama sekali adalah irama jantung dipengaruhinya. Oke. Pada irama jantung yang dia semakin cepat dan tidak berirama, katakan tidak teratur iramanya, akan berakumulasi menghasilkan suatu kondisi ventrikel kiri terutama. Karena ventrikel kiri artinya akan menyuplai darah ke seluruh tubuh, sementara ventrikel kanan ke paru-paru. Nah, di ventrikel kiri terjadi kerusakan atau injuri dari sel-sel jantung itu sendiri. Secara mekanismenya yang akhirnya jantung sendiri tidak mampu atau berkurang kemampuannya untuk memompakan. Jadi cardiac outputnya berkurang. Dengan berkurangnya kemampuan jantung untuk melakukan pompa, praktisnya akan memulai akan terjadi suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh termasuk otak dalam hal ini, dan tuh alat-alat vitalnya berkurang juga. Sehingga timbul gejala-gejala. Nah, gejala-gejala ini misalnya rasa gelisah, rasa berdebar-debar, rasa sakit di dada, kemudian sampai pusing, bahkan ada istilahnya tuh dia yang disebut dengan mengarah ke kondisi yang sangat fatal. Tapi pada kondisi pasien dengan tanpa gejala jantung, gangguan jantung sebelumnya, ini sifatnya tidak terlalu parah. Dalam hitungan minggu apabila ditata laksana 2-3 minggu akan pulih kembali. Tetapi pada kondisi jantung memang seseorang mempunyai gangguan jantung atau kelainan jantung, ini akan memperparah justru. Baik. Secara globalnya dapat kita artikan tentunya tingkat kecemasan dan juga kesetresan yang dialami oleh pasien ini akan berakibat terhadap jantungnya seperti itu. Baik, kita akan bahas lebih dalam seperti itu nantinya. Kalau dari sisi ketuhanan, kemudian pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ini Ustaz melihat broken heart ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang turunnya agama, terutama Islam, itu bermaknakan damai, ketenangan, ya. Dan buah dari iman itu sebenarnya itmi'nan, tenang. Tenang kenapa? Karena dia merasakan semua penderitaan itu, semua ujian itu sebenarnya kecil ketika dia mulai bertakbir. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi artinya semua yang menimpa pada dirinya itu berasal dari Allah SWT. Kalau dia bisa menerima apa yang terjadi pada dirinya, karena pada hakikatnya kan ketika dia tidak mampu melawan yang terjadi pada dirinya, dia merasakan kebesaran Allah di sana. Lalu dia menerima, ya Allah, betapa hebatnya ujian yang kau berikan. Aku terima sakitnya, aku terima pedihnya, aku terima takutnya, dan aku pasrahkan kepadamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dilawan. Ya Allah, aku tidak terima ini. Kenapa begini? Ya. Nah, ketika kita tidak mampu menerima, lalu kemudian kita melakukan perlawanan, maka tubuh itu sendiri akan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak layak dia lakukan. Karena tubuh kita ini kan sebenarnya salim, tunduk. Ketika dia diajak melawan kekuatan dari Allah, ujian dari Allah, disitulah tubuh nggak akan mampu. Misalnya makanya munculnya ada orang yang tidak menerima apa yang sudah terjadi. Dia dendam, dia marah, maka tubuhnya tidak menerima ujian tadi. Ketika ujian itu tidak dia terima, yang terjadi adalah tubuh tidak salim, tidak pasrah. Yang terjadi adalah sakit semuanya. Mentalnya seperti itu dan psikisnya nggak akan sanggup dia menerima ketentuan Allah. Yang ada sebaiknya, ya Allah, semua milik Engkau, aku terima sakitnya dan aku kembalikan kesembuhannya dengan kekuasaanmu. Nah, disinilah orang yang beriman itu akan merasakan ketenangan. Jadi sakit yang terjadi pada tubuhnya sendiri, dia merasa itu kekuasaan Allah. Dia diperintahkan dengan itu, tanda-tanda dia harus berikhtiar kan. Berikhtiar, berobat. Di situ dia akan mendapatkan pahala yang besar, akan berguguran dosa-dosa. Nah, jadi dia dapat pahala yang luar biasa dari sana. Dan yang paling penting itu adalah menerima ridho dengan apa yang Allah tentukan pada dirinya. Kalau tidak kan yang terjadi marah, tidak terima, kesal. Disitulah mulai menggelegak
Oke. Darah tinggi naik dari stres. Oke, baik. Berarti kalau saya tangkap obrolan dari Ustadz Sholil Fajar tadi secara kacamata agama tentunya ada dendam, marah, ini tidak boleh dilakukan karena kalau semuanya ini dilakukan akan berakibat terhadap stres seperti. Apakah dari kacamata medis seperti itu, Dok? Ya, mungkin saya flashback sebentar. Sindroma broken heart ini ada istilah kalau dari American Heart Association itu induced stress cardiomyopathy atau takut subuh cardiomyopathy, itu istilah mungkin dari bahasa-bahasa dari Asia sana ya. Jadi jelas kalau terjadi kondisi yang disebut dengan sindroma broken heart yang mengarah ke jantung istilahnya itu, kalau penata laksanaannya itu kan farmakologi, non farmakologi. Kalau farmakologinya banyak Pak Ustadz obat-obatnya, ya. Itu tinggal pilih aja golongan beta blocker, ACE inhibitor, dan obat-obat yang mereview kondisi-kondisi gangguan irama jantung segala macam itu. Nah, tetapi yang jadi permasalahan kadang-kadang yang kita lupa, yang kita dalam arti kata dianggap sepele, yaitu yang non farmakologi yang berkaitan dengan masalah aktivitas sehari-hari. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan bagaimana seharusnya jati diri kita menghadapi kondisi seperti ini, kan gitu. Pada kondisi yang non farmakologi, di mana kita melakukan perilaku lifestyle sehari-hari yang benar, termasuk juga aktivitas keagamaan sendiri. Tadi Pak Ustadz menjelaskan istilahnya bagaimana kita selalu bersyukur, bagaimana kita istilah itu pasrah, ridho, ikhlas menerimanya. Itu bagian dari non farmakologi dalam penata laksanaan atau pengobatan dari BHS ini. Gitu. Pak Ustadz, ada penelitian di luar dan kita sendiri sudah ada pernah dilakukan penelitian, kalau salah itu senior guru profesor kita sendiri pernah menyampaikan, Bapak Edi Mat Salim itu tadi. Itu ada penelitian di UIN kalau salah itu tuh mengenai manfaat sholat malam, di mana itu dihubung dengan kadar kortisol atau hormon stres dari kita sebagai manusia ini. Ternyata membawa manfaat yang sangat besar sekali dalam teknisnya. Artinya kalau kita medis juga lupa terhadap masalah itu, edukasi tentunya tidak akan kita berikan atau lupa, hanya berpatokan pada obat. Padahal efeknya sebenarnya kalau dihubungkan dengan sindroma broken heart syndrome ini banyak ke unsur-unsur yang artinya pendalaman terhadap kedamaian, keagamaan, Pak Ustadz ya. Karena memang awalnya dari situ. Ya. Apalagi penyakit jantung yang derita akibat dari sindroma ini adalah akibat dari risiko kecemasan, stres, berakibat depresi tadi. Tentunya yang paling utama itu karena sifatnya bisa dipulihkan dalam beberapa minggu, kondisi yang artinya individual keagamaan dari seseorang. Ya tanpa memandang agama lah kira-kira gitu. Pada prinsipnya sama gitu Pak Ustadz ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Oke, baik. Kita juga akan membahas lebih dalam seperti itu, bagaimana mungkin dari sisi Ustadz memberikan pembelajaran seperti itu, bagaimana menanggali daripada stres ini gitu, dari sisi agama seperti apa, mungkin sholat dan lain sebagainya. Tapi juga untuk pemirsa Anda di rumah, jadi tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya.
Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung di line interaktif kami persilakan tentunya di 0711 311 454 dengan tema yang kami angkat, Sehatkah Jantungmu? Masih juga bersama dengan dua narasumber kami, yaitu Ustadz Solihul Fajri dan juga Dr. Amrizal. Baik, kita tadi sempat terputus ini Ustadz dan juga Dokter. Baik, sempat terputus di mungkin secara agama nih. Kita melihat tentunya banyak sekali tingkat kesetresan yang meningkat sejak masa pandemi COVID-19 ini, mobilitas yang sangat-sangat dibatasi, ini juga menyebabkan tingkat kesetresan ini naik. Mungkin dari kacamata agama sebenarnya apa yang harus dilakukan, Ustaz, agar tingkat kesetresan ini tidak tinggi seperti itu? Ya, baik Dika ya. Jadi sebenarnya apa yang menimpa kita itu ada yang mengatur. Bahkan Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai' ju' minal amwal wal anfus was samarat. Jadi kami uji manusia itu dengan kekurangan dan rasa takut kekurangan akan harta dan kondisi kebahagiaan. Jadi kalau kita melihat sumber stres atau sumber penderitaan manusia itu sebenarnya ada 5. 1, tidak menerima apa yang sudah terjadi. Jadi apa yang menimpa dia itu kadang-kadang dia marah, kesal dengan yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Tapi dia, kenapalah orang itu begini, kenapalah begitu. Dan bertahun-tahun kadang-kadang itu yang dipikirkan dia terus. Artinya tidak menerima kodar dia gitu sebenarnya dari kacamata agama. Kok tega benar dia begini, kok dia menipu saya, kok begini. Kok Allah nggak adil, kok begini. Jadi yang sudah terjadi dia kesal, marah. Bahkan mungkin dendam. Yang kedua, cemas, khawatir dengan yang belum terjadi. Belum ngapa-ngapain, kalau gagal gimana? Kalau ditipu bagaimana? Kalau nggak jadi bagaimana? Jadi itu menimpa orang. Mau bicara depan orang takut, mau ujian takut, mau berbisnis takut, mau sekolah takut, kan? Nah yang ketiga, tidak bisa bahagia atau tidak bisa menikmati hari ini. Nah saya sialnya hari ini, padahal hari ini baru mau mulai nih. Allah udah buka semuanya. Jadi dia menjalani hari itu nggak enjoy, nggak bahagia. Baik Ustaz. Tapi kita potong sebentar karena ada telepon yang masuk ini Ustaz ya di 0711 311 454. Baik, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dengan siapa di mana Pak? Pak Ahmad di Tuan Kentang. Pak Ahmad, baik silakan Pak Ahmad dengan pertanyaannya Pak Ahmad. Pertanyaan Pak Ustadz sama Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanyakan masalah denyut jantung. Yang normalnya itu berapa? Normal denyut jantung. 1, kedua, kalau di bawah normal itu bagaimana cara untuk meningkatkannya? Supaya jadi normal. Sebab sering terkejut. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Jangan-jangan sering terkejut Pak Ahmad ya. Ini normal detak jantung itu berapa? Kalau dari Pak Dokter. Baik, makasih Pak Ahmad di Celentang. Tuan Kentang tadi. Oh, Tuan Kentang.
Kalau mengenai denyut jantung itu istilahnya itu heart rate ya. Itu normalnya 60 sampai 100. Kalau lebih dari 100 itu namanya meningkat atau takikardi. Kalau dia kurang dari 60 artinya menurun, kurang dari normal itu bradikardi. Baik. Nah, kalau kita terjadi sama prinsipnya bahwa kalau dia meningkat ataupun menurun, tentunya secara umum obat-obat yang tersedia ada. Tetapi kita harus mengkoreksi dulu apa sih penyebabnya gitu ya. Baiklah, tanpa memikirkan penyebabnya tentunya kita kembali ke aktivitas sehari-hari saja, balik lagi kita Pak Ustadz. Ya. Kalau obat ada, banyak obat-obat yang bisa meningkatkan heart rate dan yang bisa menurunkan heart rate atau denyut jantung yang tinggi. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi bahwa sering terkejut katanya kan. Iya, sering terkejut ini. Nah, artinya ada kondisi-kondisi kecemasan yang kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Nah, tentunya kembali lagi ke kita sebagai manusia, seperti yang sampaikan Pak Ustadz tadi, mungkin apapun permasalahan yang terjadi, artinya kita selalu bersyukur gitu, menerima, sabar, ikhlas. Dengan kondisi seperti itu, ya tentunya aktivitas pompa jantung atau denyut jantung itu kembali stabil seperti biasa atau normal gitu, yang digambarkan oleh denyut dari jantung tadi gitu. Baik. Kira-kira itu secara umum. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad tadi ya. Yang penting bisa menerima, ikhlas seperti itu Ustadz ya. Mungkin kita tadi sempat terputus juga. Mungkin bisa dilanjutkan lagi nih Ustadz. Ya, jadi tadi baru 3 ya. 3. Yang keempat adalah ketika seseorang itu tidak terlatih untuk memaafkan kesalahan orang. Jadi Masya Allah ya, sifat Allah yang paling besar, terutama Ramadan besok ini ya, adalah memaafkan. Betul. Jadi memaafkan itu faedahnya besar sekali. Jadi ketika orang mengatakan, ya Allah saya maafkan dia ya Allah. Itu lapang dada itu, ringan. Bayangkan kalau dia bawa dendam itu bertahun-tahun. Itu seperti beban, dia bawa kemana-mana. Ada orang itu dicari jalan lain kan. Dia lagi sholat, dia masih ingat kesalahan orang itu. Dia lagi naik mobil tenang-tenang, yang terpikirkan, kenapa dia tega ya. Kalau dia suami istri, mungkin si suami selingkuh barangkali. Yang dipikirkan seumur hidup, kenapa gitu? Kenapa nggak dibuang aja? Iya. Jadi memang tidak bisa memaafkan itu adalah tingkat stres juga. Tingkat stres. Memicu stres seseorang. Itu katanya perut jadi keras ya Pak Dokter ya. Akhirnya kelimpahnya, jantung berdebar-debar. Ya, bahkan orang ada yang stroke kan gara-gara tidak bisa memaafkan. Ya. Nah yang kelima ini yang ada di masyarakat kita sana. Meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Pujian. Apa kata orang ini nanti? Orang ngatain saya, jadi mau berbuat baik aja udah susah gitu. Jadi meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Nah itulah sumber-sumber penderitaan manusia. Oke. Nah makanya nanti tadi ketika Pak Dokter bilang, pada hakikatnya kalau kita ingat dengan nikmat saja, coba misalnya kita latih diri kita, tarik nafas satu saja, nikmati satu nafas itu, lalu kemudian kita tahan, coba kita dialog dengan Allah. Ya Allah, seandainya saya tidak bisa bernapas satu nafas saja, nggak ada kehidupan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur dengan satu nafas? Artinya segala penderitaan yang datang tadi, yang bertubi-tubi datang kepada kita, tidak lebih hebat daripada satu nafas tadi. Pertanyaannya, begitu banyak nikmat, kita sibuk, kita marah, kita cemas, tapi lupa kita bersyukur. Disitulah mula daripada penderitaan manusia. Baik. Lupa bersyukur dengan nikmat. Seperti itu. Baik, dari antara 5 tadi mungkin apakah ini juga menjadi faktor gangguan jantung seperti itu dokter? Dari 5 tadi susah memaafkan, tidak bisa mensyukuri nikmat hari ini, takut sama hari besok. Apakah ini menjadi pemicu-pemicu mungkin penyakit serius dalam jantung kita? Ya, jadi kembali ke masalah itu sebagai pemicu ya. Jadi pemicu, terjadi sesuatu pencetus
Seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, dari 5 itu contoh saja kita tidak ikhlas atau terus memaafkan, akhirnya kan kembali ke proses bahwa ketenangan diri kita sendiri terganggu karena dipicu dari hormon-hormon stres yang disekresikan lebih tinggi, yang akhirnya akan memicu ke jantung dalam hal ini secara umum, sehingga membuat bentuk dan struktur jantung itu berubah. Kalau berubah, praktisnya terganggu juga secara fungsional dari kerja jantung yang sebagai pompa itu, kan gitu. Oke, baik. Jadi kinerja jantung terganggu saat kita faktor-faktor tadi kita lakukan seperti itu, Iya. dokter ya. Nah, itu bagian yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bagian penata laksanaan atau pengobatan secara non farmakologi dari kondisi-kondisi gangguan jantung. Oh, artinya itu ada di dalam kedokteran seperti itu? Sebenarnya ada. Bagaimana, tetapi untuk menjabarkan itu kadang-kadang kita ini kan jujur saja bahwa punya kelemahan atau punya kehilapan atau kelupaan untuk menyampaikan. Karena kadang-kadang satu kondisi kita hanya fokus kepada obat-obat. Padahal jangankan pasiennya sendiri yang kita treat atau kita berikan penyuluhan edukasi dalam hal ini atau dalam hal ini inform consent ke pasien, keluarga pasien pun diberikan pengarahan, menjelaskan apa diagnosisnya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan sesuai dengan aturan atau guideline dari medis yang sudah kita punya atau aturan rumah sakit sendiri. Itu juga dijelaskan karena dampak dari keluarga pasien juga itu juga berpengaruh kepada pasien sendiri. Kan pasien-pasien, tidak semua pasien itu tidak sadar kan. Kalau yang sadar, dengar semua. Jadi keluarganya jadi panik, ikut juga jadinya. Kan artinya kan juga berpengaruh. Karena komponen kalau merawat pasien di rumah sakit itu ada 3. Dokter, dalam hal ini rumah sakit, keluarga pasien, dan pasien sendiri. Jadi 3-3 ini harus satu niat, satu tujuan, Pak Ustadz ya. Biar bisa mencapai goal yang diharapkan atau kesembuhan terutama itu. Oke, baik. Tadi kita juga intinya kita sudah membeberkan berbagai macam permasalahan sehingga bisa menyebabkan jantung baik secara kacamata agama, kemudian juga dari kacamata kesehatan juga seperti itu. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana seharusnya kita menjaga jantung kita, kemudian berperilaku agar jantung kita tetap sehat seperti itu. Baik, untuk pemirsa Anda di rumah yang ingin mengetahui hal tersebut, jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. 2 kali. Yo. Sepakat? Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana dia dulu? Dipanggil ya. Oh iya. Maju. Kok dosnya nyenggol aku, kok ngajak aku gibah. Itu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Berpengalaman Black. Iya, Black dengar dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Apa dah apa? Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Bang? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya, Sehat, Indonesia sudahlah, kuat. Papu.
Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Nah, Mana? Kau panggil deh. Nah, kau panggil dulu. Panggil Pak RT, ajulah. Pak dokter. Agak kunci Pasien pertama, Black. Nah, cepet-cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bawah, angkat ke gendong. Dia Black ya. Ini sebelas itu. Angkat ke bawah, angkat biasa. Angkat ke bawah paksa ibu. Kan usah. Pas aku dewe, aku bisa. Iya, kamu yang itu lah yang. Baik deh. Bicara dok, lanjutlah. Nah, ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta aku yang banyak di dosun itu dok. Siapa orang ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya. Tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra. Tentunya di tema kali ini, sehatkah jantungmu? Dan untuk Anda yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilahkan tentunya di 0711 311 454 sesuai dengan tema yang kami angkat kali ini. Masih juga bersama dengan dua narasumber kita, ada Ustadz Sholil Fajri dan juga Dr. Amrizal. Baik, tadi sempat terputus. Kita sudah berbicara bagaimana panjang lebar masalah-masalah yang menyebabkan jantung kita tidak sehat seperti baik dari sisi medis, kemudian juga dari sisi agama seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara juga tentang bagaimana seharusnya kita menata jantung kita ini agar tetap sehat, baik dari perlakuan agama, pendekatan kita kepada Tuhan, baik secara medis. Saya ke Ustadz terlebih dahulu. Bagaimana Ustadz? Baik, jadi memang pada intinya tubuh kita ini milik Allah. Tubuh kita ini berfungsi sesuai dengan apa yang Allah berikan sesuai dengan fungsinya. Karena dia tunduk patuh, salim tunduk kepada aturan Allah, maka berupayalah kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Salah satu contoh, kehidupan sekarang kan seperti kata Pak Dokter ada banyak stres ya. Orang-orang yang tidak bisa menerima atau galau dengan kenyataan yang ada. Nah, ada penelitian yang menarik gitu ya. Ternyata bagaimana kita ingin mendapatkan ketenangan dan damai. Ternyata dimulai dengan salah satunya belajar taat, belajar menunaikan janji.
Jadi ada penelitian mengatakan begini, ada seseorang berjanji dengan Tuhannya, ya Allah, setiap subuh saya akan salat subuh. Maka setiap subuh dia coba lakukan 7 hari saja. Setiap subuh dia bangun, dia salat. Setiap subuh dia bangun, dia salat. Itu 7 hari saja dia tunaikan janjinya sama Allah. Ternyata mendatangkan kedamaian. Jadi taat, belajar taat menunaikan janji, itu ternyata mendatangkan kedamaian dalam diri seseorang. Karena tubuh itu mengatakan, ini orang taat. Ya, akhirnya tubuhnya juga ikut dalam ketaatan. Nah, di situ mendatangkan damai dan tenang. Nah, tapi kalau seseorang cobalah janji sama Allah, subuh nggak bangun. Kelewatan. Lagi. Setiap hari begitu. Ya, setiap janji nggak pernah ditunaikan. Yang terjadi kegalauan. Makanya damai dan tenang itu sebenarnya dari Allah. Karena tubuh kita dari Allah. Tubuh yang senantiasa taat, itu akan merasakan damai. Tapi kalau tubuh itu senantiasa melanggar janji, maka dia akan galau. Maka ada penelitian seperti itu, menarik ya. Jadi kalau kita ingin merasakan damai dan tenang menghadapi hidup, belajarlah taat. Hal-hal yang kecil saja, misalnya, saya ingin bersedekah setiap pagi 1.000 rupiah, 1.000 saja. Coba setiap pagi lakukan. Nah yang ada sekarang ini kan banyak orang tidak ada komit untuk melakukan itu. Untuk gitu melakukan ya. ketaatan. Dan itu berimbas terhadap kegalauan yang dia terima gitu ya Ustaz ya. Belum lagi nanti kita berbicara orang yang bisa memperhatikan orang lain. Berbagi dengan orang lain. Apa itu bisa menimbulkan kedamaian? Kalau dari sisi agama memperhatikan orang lain kemudian juga. Oh iya. Jadi ternyata orang-orang yang bisa berbagi dengan orang lain, ya berbagi nih dengan orang lain, itu justru pintu gerbang dia akan ditolong dan diangkat segala kesulitan dia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia pun ingin kembali ke dunia. Intinya apa? Dia ingin berbagi. Fasaddaqo, ingin bersedekah. Maka orang-orang yang banyak berbagi sama orang lain, dia akan bahagia hidupnya. Kenapa? Orang yang dibagi atau orang yang dia bantu itu merasa ini orang manfaatnya luar biasa. Ya, yang teringat itu orang baik, didoakan. Dan ketahuilah sesungguhnya ketika kita berada di dunia ini ada orang yang menghargai kita. Orang yang senang dengan keberadaan kita, merasa bahagia kalau kita hadir. Disitulah letak kebahagiaan. Makanya orang yang kaya di dunia ini, dia merasa belum punya apa-apa kalau dia belum bisa berbagi. Baik, itu dari kacamata agama berbagi, kemudian juga berani menepati janji, insya Allah akan menemukan ketenangan seperti itu. Baik. Kalau dari medis seperti apa? Untuk supaya jantung kita itu sehat, kemudian juga tidak ada masalah seperti itu, Dok. Ya, kalau kita membicarakan masalah apa sih yang harus kita lakukan supaya jantung kita sehat. Nah, sehat dalam hal ini artinya gini, kita ada seseorang yang memang sudah ada kelainan atau gangguan jantung. Di sisi lain ada yang memang belum atau tidak, katakanlah. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Nah, sebenarnya dua sisi ini sama. Terutama yang sudah ada gangguan jantung dengan atau tanpa faktor risiko, misalnya hipertensi, diabetes, yang bisa menjadi suatu risiko cardiac events atau gangguan kardiovaskuler katanya gitu. Kita lihat di satu sisi ini dulu, bahwa seseorang yang sudah mengalami gangguan jantung atau kelainan jantung dengan faktor risikonya. Tentu yang pertama yang kita perhatikan bagaimana untuk memonitor ini, supaya diabetesnya stabil, hipertensinya stabil, atau kolesterolnya stabil. Karena sudah ada gangguan jantung kan. Kalau ini terkontrol stabil terus, ya tentunya gangguan atau kelainan jantung yang ada pada seseorang ini akan juga ikut stabil dan terukur katakanlah. Nah, dikaitkan dengan masalah faktor pencetus dalam hal ini kecemasan dan stres, tadi yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Si penderita sendiri itu artinya pertama dia selalu menerima, ya berbuat sesuatu, berkomitmen, terus berjanji dalam ini mungkin berjanji kepada Allah
bahwa saya akan patuh dan sabar. Tentunya bertobat dulu Pak. Ya. Bertobat baru minta lagi. Nah, kalau di sisi lain tadi saya sebutkan, ini yang berpengaruh juga adalah keluarga sendiri, terutama yang terdekat. Dukungan. Karena ini dominannya itu seseorang laki-laki yang banyak prevalensinya menderita kondisi ini, tentunya mungkin istrinya atau suaminya sendiri atau anak-anaknya yang membuat kondisi ini lebih damai tadi katanya. Yang sehingga kedamaian ini tidak akan memicu penyakit orang tua yang tadi yang sudah berumur lebih 50 ini kambuh lagi, masuk ke fase episode akut kira-kira gitu. Dia sudah ada nih kan. Jadi support system terbaik itu adalah orang-orang terdekat itu. Ya, itu bagian dari situ. Oke. Kalau di rumah sakit 2 tadi ditambah dengan tenaga medis. Kira-kira gitu kan, 3 aja sebenarnya. Nah, itu satu. Artinya, ayo Pak, kita kontrol. Benar-benar. Jangan, Pak kontrol, udah nanti ya. Sudah lah, aku pergi duluan. Nah, artinya kan tidak mendukung. Jangan, kan dokter sudah menyarankan untuk kontrol. Kan kita lihat bagaimana kondisi sekarang. Memang enak sih. Cuman obatnya nanti habis, kan sebulan sekali. Lagi BPJS kan sebulan sekali. Kan? Nah, ada yang nemeninnya. Ada pasien-pasien yang datang sendiri, padahal dia sudah sesat. Artinya tidak ada dukungan lingkungan keluarga sendiri. Itu makin memperburuk ya? Sebenarnya. Iya. Support. Seolah-olah tidak diperhatikan lagi. Ibarat kayak istilah laskar tidak berguna. Kan gitu kan. Nah itu ya, kalau di sisi yang ini. Di sisi satu lagi bahwa seseorang yang belum atau tidak kena penyakit, mudah-mudahan tidak ya, penyakit jantung, bagaimana cara sehat? Ya sama pada prinsipnya. Ya. Yang utama, risiko stres tadi. Yang dapat mengeluarkan hormon stres, mensekresi hormon stres, yang akan memicu kelainan gangguan jantung, baik irama maupun pompanya sendiri. Itu yang harus dipahamin. Apalagi walaupun dia belum kena atau gangguan atau kelainan jantung, tetapi apalagi dia sudah mempunyai patoresiko, misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi dan komponen-komponen lain yang sudah tinggi. Ditambah dengan mungkin ada gen dari kedua orang tuanya. Makanya banyak pasien, aku ini takut, soalnya keturunan orang tua aku dulu meninggal karena jantung. Nah, bahasa Palembang, bagaimana saya nih, ada nggak kena jantung? Nah itu sudah ada kecemasan itu Pak Ustadz. Nah itu perlu di-treat. Kita sudah lihat kasat mata belum nih, tapi pemikiran dia, perasaan pikiran, apalagi perbuatan dia itu sudah mengarah-ngarah sana, berarti akan timbul ini nanti. Mensuges seperti itu. Nah, dia sendiri yang membuat itu, karena mungkin sekarang kan enak nih media nih baca ini, oh ini, takut kan? Ini sama waktu mulai pandemi dulu, Pak, 2020, ya 2020 kira-kira Maret itu, semua masyarakat tegang, cemas, stres. Betul. Jangankan masyarakat umum, tenaga medis pun ikut cemas, kan? Nah, lama-lama berlangsung dengan informasi edukasi yang baik, informasi dari media-media yang bagus, akhirnya kita merasa tenang. Dan sekarang, sekalipun ada lagi timbul pandemi, tidak separah dengan yang awal-awal dulu. Itu kan berpengaruh benar. Betul. Yang kondisi-kondisi. Makanya ada video-video ngomongin, kita tidak usah cemas, kita hadapi, kadang-kadang benar itu tuh. Justru kita sendiri yang takut ini. Ada beberapa pasien, banyak pasien bukan beberapa, yang harusnya kontrol, karena ketakutan rumah sakit, karena takutnya justru tidak parah di rumah gitu kira-kira. Oke, baik. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah rasa takut yang berlebih seperti itu, Ustaz. Bagaimana ini, Ustaz? Ya, ini menarik ya. Ada penelitian dari ahli jiwa mengatakan begini. Sebenarnya rasa takut itu kan anugerah dari Allah. Anugerah. Karena dari penelitian mengatakan rasa cemas itu hanya 12,5% saja terbukti. Jadi misalnya kita takut bakal jatuh di sebuah lubang. Kita udah tahu nih bakal ada lubang.
Intinya Allah berikan rasa takut itu agar kita hati-hati. Bahwa di situ ada lubang. Kalau jatuh pun, penelitian mengatakan itu hanya 12,5%. Case yang terjadi seperti Case itu. yang terjadi. Artinya, kalau kita diberikan rasa khawatir sesuatu yang akan datang, sebenarnya agar kita bersiap-siap bahwa di situ ada bahaya. Jangan membuat kemudian kita tidak jadi berbuat. Justru kita bersiap-siap. Wah, ini dekat lagi ada bahaya nih. Cara mengatasi bagaimana, kita harus siapkan. Itu penelitian loh, 12,5% itu terbukti baru. Bayangkan kalau orang tidak diberikan rasa khawatir, rasa takut, maka dia tidak bersiap-siap. Di depan ada harimau, berarti harus siap-siap dia. Betul. Jangan lewat situ. Ya kan? Maka takwa itu sendiri, ya, takwa itu sendiri, orang berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri, pasti dia hati-hati. Melangkah. Bukan berarti dia tidak melangkah. Karena apa? Dia diberi tahu ini ada bahaya, ini ada bahaya, ini ada bahaya. Oke. Tinggal dia merencanakan kalau ada bahaya begini, bagaimana dia tetap melangkah dan sampai di tempat yang dia ingin capai. Jadi artinya rasa khawatir itu anugerah. Kenapa jadi kemudian kita jadikan penyakit dalam diri kita? Memang ada tempo hari itu seorang ibu-ibu bidan gitu ya, datang ke kami, sesak napasnya. Kenapa? Dia punya pasien itu melahirkan meninggal dunia. Jadi kalau ngeliatin orang yang mau melahirkan, padahal dia bidan, dia selalu sesak. Trauma seperti itu. Trauma, takut. Lalu kemudian kita ajak, ya Allah, ada pasien yang seperti ini meninggal. Aku terima ya Allah. Betapa lemahnya aku ya Allah. Ilmuku terbatas. Aku terima kenyataan ini ya Allah. Dan aku pasrahkan tenang damainya. Untuk kedepannya dengan kekuasaanmu. Jadi kita ajak ibu ini memahami bahwa hakikat kejadian yang sudah lampau tadi. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Hei bidan gitu istilahnya gitu kan. Dengan ilmumu ternyata kau tidak ada apa-apanya. Sekarang kau bisa nggak menerima kekuasaanku? Nah ketika dia sudah mulai menerima, maka kita ajak tarik nafas yang dalam. Akhirnya apa? Yang sesak tadi mulai normal kembali. Tadinya harus berobat, harus dibawa ke Malaysia dan seterusnya, udah mulai tenang dan bisa membantu orang melahirkan kembali. Artinya ada dialog dia bersama dengan Tuhannya seperti itu, terlepas seperti itu membuat trauma itu hilang. Jadi memang begini, Allah itu ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita agar kita tersungkur. Kan manusia ini suka kadang-kadang lupa sama Allah. Karena merasa ilmunya cukup, karena merasa punya harta, ya lalu kemudian lupa dengan kekuasaan Allah tadi. Makanya perlu kita dialog batin gitu. Jadi beribadah itu bukan sekedar kita ritualitas saja. Tapi kan kita takbir itu Allahu Akbar. Sudahkah kita benar-benar mengatakan Allahu Akbar? Tapi kadang-kadang masalah kita masih yang besar, Allah masih yang kecil. Itu yang menyebabkan kita stres akhirnya. Betul. Jadi titipkanlah masalah kita sama Allah. Akui bahwa kita itu lemah. Tersungkurlah kita kepada Allah, menangislah. Dan ya Allah, ya berikanlah aku kedamaian dan ketenangan di balik ini semua. Baik. Kalau dari sisi medis seperti apa ini melihatnya? Karena kalau mamanya trauma seperti itu, seperti kata Ustadz tadi harus dibawa ke Malaysia, berobat dan lain sebagainya. Ternyata bisa diterapi dengan hal-hal semacam itu. Ya. Itu kalau dari ada ilmu psikiatrinya. Ya. Apabila kita mau berjalan, kita ada tembok di depan. Kita jangan balik arah. Tembok ini kita tidak tahu nih, apakah ini peringatan atau Allah akan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih mahal lagi daripada kita sebagai manusia. Tentu ada jalan. Apa dilompatin pakai tangga atau dari bawah dikerok dari kanan atau dari kiri. Jadi ada kondisi-kondisi yang membuat kita tuh selalu istighfar lah katakanlah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Pasti ada keplong dalam hati. Karena kaitan dari ini semua bahwa kalau kita kembali ke istilah broken heart ini sebenarnya kadang-kadang
tidak terlalu terdeteksi. Padahal kalau kita pahamin, kalau ini dibiarkan memang bisa jadi menjadi kelainan atau gangguan jantung yang sifatnya permanen. Iya. Betul. Walaupun tidak punya faktor risiko. Karena secara psiko, cerebro, neurovaskulernya itu memang ada gitu. Itu. Oke. Kira-kira gitu. Nah, jadi memang perlu kita sadar sendiri, artinya kondisi-kondisi yang kita anggap ringan sepele ini ternyata kalau dibiarkan membawa dampak juga. Oke, baik. Berarti ada dampak kalau kita itu dibiarkan seperti itu. Ya. Nah, sejauh ini Dok, mungkin pasien-pasien yang sudah Dr. Amrizal tangani seperti itu, ini yang terparah itu seperti apa Dok? Penyebabnya, kemudian juga mungkin apa faktor dari kesehatan atau juga pola hidup atau juga cara seperti yang Ustadz Shalihul Fajri tadi jelaskan tidak diterapkan atau seperti apa? Iya, bervariasi ya. Apalagi kan bervariasinya tuh karena pengaruh jenis kelamin, kemudian usia ya. Tentu usia lebih muda itu kalau dikaitkan dengan sifat kesabaran keikhlasan sangat berbeda dibandingkan orang sudah tua. Tingkat usia seperti itu ya. Kalau yang sudah usianya di atas 50 dengan suatu gangguan atau kelainan jantung, kalau faktor yang saya sebutkan tadi, faktor keluarga, dirinya sendiri, itu artinya memang betul-betul terayomin, ini banyak pasien-pasien yang jadi istilahnya terkontrol. Walaupun dia ada penyakit itu. Sekecilnya misalnya hipertensi. Dia mengidap hipertensi sudah hampir puluhan tahun, tapi saat ini tetap terkontrol. Tentu support obat juga sangat penting. Tetapi pada usia dan jenis kelamin, katakanlah maaf itu yang perempuan atau wanita dengan usia muda, kadang-kadang itu kan lebih berat, ya? Lebih labil ya, dibandingkan yang usia lebih dewasa. Nah ini mungkin beberapa penelitian di Mayo Clinic juga sudah meneliti usia dan jenis kelamin ini. Ternyata memang itu perbandingan antara laki dan perempuan itu 13,8 berbanding 7,5, hampir separuhnya. Itu lebih banyak yang wanita atau perempuan dengan usia lebih muda. Artinya ini sangat rentan juga. Bukan tidak berarti yang laki-laki muda ini, usia muda ini tidak mempunyai risiko. Ada, tetapi hampir 2 kali lipat perempuan lebih banyak. Kenapa lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Selain mungkin tadi tingkat kematangan usia, apakah memang perempuan ini sering mengidap kegalauan dan lain sebagainya? Apa itu menjadi penyebab juga, dokter? Kalau secara somatik atau fisik katakan, itu patohormonal mempengaruhi. Patohormonal mempengaruhi. Dari sisi usia, memang wanita kan diciptakan harus lebih banyak bermanja-manja, katakan istilah Sari, Pak, dibandingkan laki-laki yang lebih harusnya lebih banyak mengayomin. Ya, itu pada umumnya. Tapi faktor hormonal yang sangat menentukan. Apalagi kalau faktor hormonal ini pada satu titik yang bertambahnya usia untuk perempuan itu hormon estrogen sudah mulai habis atau berkurang. Premenopause atau menopause itu tambah memicu terjadinya rasa-rasa cemas, stres, depresi yang sangat terus meningkat. Ada tingkat depresinya lebih tinggi ketika sudah memasuki menopause seperti itu, dokter. Dengan kata lain seperti itu. Nanti kita juga akan bahas juga, unik sekali nih tentunya. Baik dari perempuan itu seperti apa seharus diperlakukan dari sisi agama seperti itu, dan juga dari sisi medis juga seperti apa. Untuk pemirsa di rumah, jadi tetaplah bersama kami tentunya. Kita langsung ke kesimpulan seperti itu. Bagaimana cara dari sudut pandang agama, kemudian dari cara medis juga seperti apa. Silakan. Ya, baik. Kalau kami menyarankan memang begini. Intinya Allah akan tambah kenikmatan dan kedamaian hidup kita. Kita mampu merasakan lalu berterima kasih kepada Allah.
Oke. Jadi syukuri dengan yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu dulu, sibukkan diri untuk bersyukur. Jadi kalau kita mampu melihat nikmat itu begitu banyak pada diri kita, maka kita seperti orang beruntung kan, bahagia rasanya. Kita ini diperhatikan oleh Allah dan ya Allah terima kasih ya Allah kau berikan ini. Maka upayakanlah banyak-banyak merasakan syukur. Coba tadi segala penderitaan itu selesai kita tarik satu nafas saja. Ternyata satu nafas itu lebih mahal dari segala penderitaan kan. Oke. Seandainya saya tidak bisa menarik satu nafas saja, apa artinya gitu? Nah, dengan kita mampu mensyukuri setiap tarikan nafas saja, itu akan membuat kita damai dan tenang. Betapa banyak nikmat. Nah, kalau kita mengkufuri itu, kita lupa nanti. Akhirnya kita menuntut apa yang tidak ada. Baik. Disitulah mulai galaunya manusia merasa tidak diperhatikan dan merasa bahwa dia tidak beruntung hidup di muka bumi ini. Oke, baik. Intinya menerima qadar, kemudian juga bersyukur seperti itu. Baik. Kalau dari sisi kesehatan sedikit saja, Dok. Ya, apabila kita merasakan sesuatu kecemasan atau stres yang makin lama makin bertambah, terasanya bertambah dalam, katakanlah, segera kita melakukan evaluasi apakah ini sudah merupakan suatu gangguan yang bisa menyebabkan gangguan ke organ, dalam hal ini jantung. Ya, silakan untuk dievaluasi dan katakanlah kontrol berobat. Tetapi kalau sebaliknya apabila kita memang sudah mempunyai gangguan jantung, kelainan jantung, ya sama juga sesegera mungkin. Artinya kita melakukan konsultasi ke dokter atau ke orang-orang yang kita anggap sebagai guru spiritual. Silakan aja. Artinya karena istilah BHS, Broken Heart Syndrome ini itu adalah kondisi kecemasan akibatkan oleh keluarnya hormon stres katekolamin yang memicu gangguan jantung. Baik, sekali lagi terima kasih tentunya Dr. Amrizal, kemudian juga Ustadz Solihul Fajri sudah bergabung di TVRI Sumatera Selatan, sudah memberikan ilmu kemudian juga pembelajaran yang sangat luar biasa sekali untuk pemirsa dari rumah. Sekali lagi juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini selama 60 menit ke belakang. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.